Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Nur Rahim Rasudin SHMH. Dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah etika profesi hukum. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat tinjauan umum tentang etika, tinjauan umum tentang etika. Baiklah teman-teman sekalian, submateri pada tinjauan umum etika, kita melihat dari segi pengertian dari etika. Kita sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar ada beberapa istilah yang sangat populer dan populis sekali, yakni ada yang dikenal dengan etika, ada yang dikenal moral, dan ada akhlak, bahkan ada norma juga. Keempat hal tersebut itu kita sering mendengarnya sangat akrab sekali dalam telinga kita, sehingga tidak terpikirkan apa kata-kata itu mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari beberapa literatur yang mengkaji tentang moral, memberikan terminologi secara substansial, mengandung makna yang sama, yakni tentang norma kebaikan yang dihadapkan pada keburukan. Kita lihat istilah-istilah tersebut Kita lihat etika secara etimologis, istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani kuno ini disebut dengan ethos, dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa. Kemudian ada lagi menggunakan arti padang rumput, kemudian ada juga artinya kandang, ada juga artinya kebiasaan. Kemudian ada juga artinya adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Kemudian ada juga cara berpikir. Tentunya dalam bentuk jamak itu dikenal dengan taeta, artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Menurut Aristoteles itu sekitar tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Secara etimologis, etika ini adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika di sini bisa disamakan artinya dengan moral atau mores dalam bahasa Latin, akhlak atau kesusilaan, berkaitan dengan masalah nilai. Etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai. Sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. Secara terminologis, etika itu bisa dikelompokkan dalam 3 hal. Pertama, itu menurut Istiono Wahyu dan Ostaria. Ini dikenal yang istilah etika. Etika di sini adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika di sini itu adalah ilmu yang berkenaan tentang baik buruk, hak, serta kewajiban moral. Kemudian kita lihat menurut Rafiq Issa Bekum, etika di sini
itu sebagai perangkap prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika dalam hal ini adalah bidang ilmu yang bersifat normatif. Karena itu, ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Kemudian kita melihat dalam kamus besar ya, bahasa Indonesia ya, maka etika itu ada 3 poin yang melekat di dalamnya. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini adalah hal yang ketiga. Adapun pendapat lain bahwa etika berasal dari bahasa Inggris, itu ada juga disebut dengan istilah etnik ya, atau dikenal dengan etik ya. Nah, kemudian yang dimaksud di sini adalah suatu sistem prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Akan tetapi ya, etik dengan tambahan etik di sini adalah berarti tunggal. Jika dimaksudkan etik berarti jamak, itu adalah suatu cabang ilmu filsafat yang memberikan batasan prinsip moral. Jika etik di sini dimasukkan dalam bentuk plural, berarti itu moral ya. Ini adalah prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Ini kira-kira ya gambaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi esensi dari etika di sini adalah nilai-nilai yang harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Teman-teman sekalian, ya, kita lanjut kepada pengertian etika. Ini untuk pertama dan kedua kalinya dalam penjelasan dari Coubertin ya. Sebenarnya mengacu pada pengertian yang sama ya. Dalam hal ini etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti juga kita berbicara mengenai sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi. Mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai dalam aspek tersebut. Biasanya, nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis yang kemudian disebut dengan kode etik ya. Jadi kiranya cukup jelas ya apabila etika diartikan dalam 2 hal ya. Nah, kita lihat ya, menurut Bartens ya, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan ya bagi seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Ini kira-kira ya menurut beliau tadi ya. Kemudian kita lihat juga ya, menurut beliau etika itu dibagi atas 2, etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu atau cabang filsafat. Tentunya kita melihat ya, secara umum simpulan dari etika itu dibedakan etika perangai dan etika moral ya. Tetapi sebelum sampai kita ke sana, kita harus bertolak dari definisi di atas ya. Kemudian kita kembangkan menjadi suatu kebiasaan berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda. Hal ini menggambarkan bagaimana perbuatan atau perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu juga, etika juga berkembang menjadi suatu studi tentang kebenaran dan tidak kebenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.